Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang marketing plan dari Metaforce. Di video ini saya jelaskan dengan pelan-pelan dengan menggunakan bahasa yang sederhana supaya teman-teman yang masih pemula di bisnis ini bisa memahaminya dengan sangat mudah ya teman-teman. Oke guys, kita langsung aja ke materinya. Oke teman-teman, jadi Metaforce ini itu didirikan oleh Lado Okotnikov. Jadi penemu dari Metaforce ini adalah Lado Okotnikov, pendiri asli dari Forces. Jadi Forces ini dari tahun 2020 sudah ada ya teman-teman. Nah, dari Metaforce ini adalah ekosistem peningkatan dan perluasan penuh dari metrik sebelumnya dari proses itu sendiri. Jadi ini adalah peningkatan. Bisnis ini akan meluncurkan banyak produk blockchain yang akan dikembangkan, yaitu seperti metrik Force Classic dan Force Boss. Nah, untuk di tahap awal ini, tahap peluncuran ini yang diluncurkan baru Force Classic ya teman-teman. Untuk Force Boss-nya itu nanti akan segera. Kemudian nanti masih ada lagi seperti distribusi Force Coin, kemudian ada juga NFT, nanti ada juga game dan lain-lain teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, yang pertama adalah blockchain. Jadi blockchain itu apa sih gitu ya? Banyak teman-teman yang belum paham apa itu blockchain. Jadi blockchain itu adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Jadi contohnya Bitcoin itu sendiri ya teman-teman. Jadi Bitcoin itu sudah 13 tahun sampai sekarang juga tetap tidak bisa diganggu ya oleh siapapun. Itulah Bitcoin ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua itu adalah smart contract. Jadi apa itu smart contract? Smart contract itu adalah kontrak pintar ya teman-teman. Jadi kontrak otomatis di mana ketentuan perjanjian transaksi antara pembeli dan penjual itu langsung masuk ke dalam barisan kode. Kode ini akan tersimpan dalam setiap node yang ada pada seluruh jaringan blockchain. Jadi dengan adanya program berikut ini, setiap transaksi dengan teknologi blockchain akan sepenuhnya terkontrol secara transparan. Terlebih lagi kode ini telah terdesentralisasi dan didistribusi oleh jaringan teman-teman. Jadi semuanya ini di smart contract itu seluruh pihak ya pelaku transaksi itu termasuk pengirim dan penerima dapat melakukan pertukaran tanpa memerlukan otoritas pusat. Jadi sentralisasi. Jadi secara otomatis. Jadi di smart contract ini semuanya itu berjalan secara otomatis teman-teman. Jadi tidak ada juga manusia yang mengganggu. Jadi semuanya itu secara otomatis. Itulah smart contract. Kemudian yang ketiga itu adalah desentralisasi sistem. Jadi sistem ini itu adalah sistem yang tidak memiliki otoritas sentral. Desentralisasi blockchain juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang keseluruhan pengambilan keputusannya diserahkan kepada para pengguna sistem tersebut, teman-teman. Jadi sama, ini juga tidak diatur oleh manusia ya, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu adalah cryptocurrency. Jadi alat yang kita gunakan di sini adalah cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu apa? Adalah aset digital ya teman-teman yang terdesentralisasi. Terdesentralisasi itu maksudnya aset kripto yang bisa dikirim atau ditransaksikan tanpa otoritas sentral seperti contohnya bank atau lembaga keuangan lainnya. Jadi beda dengan seperti itu ya teman-teman. Cryptocurrency itu adalah mata uang digital ya teman-teman. Kita bisa melakukan transaksi secara otomatis di sana. Oke, kemudian yang terakhir adalah dApps, yaitu desentralisasi application ya teman-teman. Jadi sebuah jenis aplikasi sedang marak dibicarakan, di mana aplikasi ini tidak dimiliki oleh siapapun, tidak dapat dimatikan, dan sistem ini tidak dapat down ya teman-teman.
Jadi dApps ini adalah aplikasi ya, aplikasi yang kita gunakan untuk menghubungkan dari semua ini ya teman-teman, seperti Trust Wallet, ada MetaMask, ada Token Pocket ya, dompet kripto yang kita gunakan untuk menghubungkan semuanya ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Teknologi sempurna. Program pemasaran yang terdesentralisasi didukung oleh teknologi kontrak pintar yang revolusioner. Kode smart contract Metaverse sepenuhnya tersedia untuk umum. Anda dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Jadi, teknologi yang sempurna. Yang pertama itu adalah otonom. Jadi Metaverse dibangun di atas teknologi kontrak pintar yang sepenuhnya otonom, yang tidak menyertakan faktor manusia ya teman-teman di sini. Jadi tidak menyertakan faktor manusia di sini, semuanya secara otomatis. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi yang tidak dapat diubah. Blockchain mengamankan algoritma. Jadi oleh karena itu, tidak seorang pun, bahkan pembuat ide, dapat mengganggu, membatalkan, atau mengubah transaksi Anda. Jadi, sekaligus pun penciptanya itu tidak bisa mengganggu. Semuanya secara otomatis, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu transparan. Jadi, kode kontrak pintar, smart contract terbuka, dan siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang dapat diandalkan untuk diandalkan. Jadi semuanya di sini itu transparan, teman-teman. Teman-teman, siapapun semuanya bisa melihat transaksi ya. Transaksi siapapun kita bisa dilihat di sini. Bahkan orang di atas kita, siapapun yang sudah daftar duluan di atas ini, itu bisa kita lihat transaksinya, teman-teman. Jadi semuanya transparan di sini. Oke, kemudian yang keempat itu sepenuhnya otomatis ya teman-teman ya. Ini sepenuhnya otomatis. Semua transaksi antara anggota komunitas dilakukan langsung dari satu dompet pribadi ke dompet lainnya. Tidak ada akun untuk ditarik Metaverse, tidak menyimpan dana Anda. Jadi semua bonus yang kita dapatkan di sini itu 100% masuk ke kita. Jadi contohnya teman-teman daftar di Metaverse ini, kemudian teman-teman mengajak orang lain, bonusnya itu masuk ke teman-teman langsung 100%. Jadi di sini nggak ada bagi hasil. Di sini nggak ada bagi hasil 10%, 20%, 30%, nggak ada. Jadi teman-teman yang daftar di Metaverse ini, kita membeli metrik ya, level metrik itulah alat yang kita beli di sini, dan itulah hak usaha kita teman-teman. Jadi kita beli alat metrik ini, kita udah punya hak usaha, kita bisa memperdagangkan metrik ini, dan kita memperdagangkan ini keuntungannya langsung 100% ke kita. Beda dengan sistem yang MLM. Contohnya teman-teman jual produk di bisnis MLM, teman-teman jual produk ini, contohnya ini. Nah, itu bonusnya nggak 100% buat teman, tapi ada bagi hasil, teman-teman dapat komisi berapa persen gitu. Jadi keuntungan kita untuk berjualan produk, kita nggak 100% kalau sistemnya, karena itu bukan bisnis kita ya. Kalau di Metaverse ini itu adalah bisnis kita sendiri, kita jual produk metrik ini itu udah otomatis 100% masuk ke kita. Jadi nggak ada bagi hasil masuk ke perusahaan, nggak ada teman-teman. Jadi 100% masuk ke kita. Nanti kita akan sampai di sana untuk penjelasan tentang metrik ya teman-teman, supaya teman-teman paham juga metrik ini beda dengan sistem MLM, beda juga dengan Ponzi. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi simak terus video ini dari awal ya teman-teman, supaya kalian benar-benar paham apa itu Metaverse. Karena banyak di luaran sana youtuber itu bilang kalau Metaverse itu adalah Ponzi ya, atau money game. Itu semuanya salah. Nanti akan saya jelaskan, kita akan sampai di sana. Oke, kemudian terdesentralisasi ya. Ini terdesentralisasi, tidak ada manajer atau admin. Kepala pencipta adalah peserta platform yang sama seperti orang lain. Jadi di sini tidak ada manajer, tidak ada owner atau karyawannya, tidak ada.
Jadi bahkan penciptanya juga itu sama juga dengan member seperti kita, ya. Mungkin penciptanya itu jadi member yang pertama pastinya lah ya. Jadi di sini tidak ada, semuanya secara otomatis menggunakan teknologi blockchain dan smart contract. Kemudian yang terakhir, 100% dalam jaringan ya, 100% dalam jaringan, tidak ada biaya tersembunyi atau biaya layanan, saldo kontrak selalu nol. Jadi semuanya 100% dalam jaringan, tidak ada biaya tersembunyi atau yang disembunyikan ya, semuanya transparan. Kemudian perusahaan ini juga memang tidak menerima dana dari kita, teman-teman. Oke, kita lanjut. Teknologi blockchain digunakan di dua algoritma program. Jadi yang pertama itu adalah cryptocurrency atau digital asset, seperti contohnya Bitcoin, BUSD, USDT, ETH, Tron, BNB, Matic, dan lain-lain. Itu cryptocurrency ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu smart contract atau program aset kontrak pintar ya. Jadi contohnya itu DeFi, matrix system. Nah, inilah kita matrix system itu ada di smart contract, teman-teman. Kemudian ada metaverse, NFT, marketplace, game, staking, program, dan lain-lain. Itu masuk di smart contract. Oke, kita lanjut. Metaverse is on the roadmap ya, teman-teman. Jadi inilah nanti yang akan kita lalu ya teman-teman. Ini roadmapnya desentralisasi sistem ya. Yang pertama class development klasik ya, development klasik. Di sini ada klasik, NFT itu akan segera, karena yang sekarang itu baru klasik ya teman-teman. Yang saat ini itu baru klasik. Ini ya, development klasik. Nah, untuk saat itu kita baru di Force Classic ya, baru di Classic. Kemudian nanti akan ke NFT, ada bonus-bonus yang kita dapatkan dari NFT ini. Kemudian di sini ada Metaverse Demo, kemudian Tactile First Product, IDO, kemudian Boost ya. Nanti ada, jadi ini semua ada marketplace, kemudian NFT platform, Metaverse, social network, dan kemudian Xloto. Jadi masih banyak lagi perjalanan dari perjalanan kita di Metaverse ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Bisnis pemasaran dan bisnis investasi. Jadi Metaverse ini termasuk di bisnis pemasaran ya, teman-teman. 100% pemasaran. Di sini bukan bisnis investasi. Karena di Metaverse ini tidak ada ROI harian, hasil harian, berapa persen income harian, itu nggak ada. Karena Metaverse ini bukan investasi, murni adalah bisnis pemasaran. Apa yang kita pasarkan adalah alat. Alat itu adalah metrik yang kita pasarkan, teman-teman. Jadi alat metrik ini yang bisa menghasilkan uang untuk kita. Nanti ada beberapa level metrik, itulah yang kita pasarkan, teman-teman. Jadi alat yang kita pasarkan di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada orang-orang yang sudah terbukti menghasilkan hanya dengan waktu 1 bulan dari Metaverse. Jadi Metaverse ini masih pra peluncuran ya, 2,5 bulan, baru 2,5 bulan berjalan. Nah, untuk yang di awal itu kan proses itu sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Nah, untuk yang terbarunya ini, pengembangannya ini adalah Metaverse. Jadi Metaverse ini masih tahap peluncuran, baru 2,5 bulan, dan sudah banyak orang-orang yang berhasil di sini. Ya, inilah orang-orang yang sudah berhasil. Ada juga ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga ini sebelumnya nggak tahu apa-apa tentang kripto, tentang Metaverse ini nggak tahu apa-apa. Tapi karena dia giat belajar, dia rajin, maka dia bisa menghasilkan juga sebesar 140 juta ya, 140 juta dalam 1 bulan. Oke guys, kita lanjut. Kripto yang digunakan di Metaverse. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar, nanti inilah kripto yang kita gunakan, yaitu adalah yang pertama DAI. DAI ini adalah stable coin ya teman-teman. Stable coin, nilai 1 DAI-nya itu sama dengan $1. Kemudian ini adalah Polygon. Jadi Polygon ini adalah jaringan Polygon. Jadi Matic ya, Matic. Jadi kripto inilah yang akan kita gunakan nanti. Kemudian ini adalah Metaverse ya, Force Coin. Nanti semuanya, kalau Force Coin ini sudah ada, kita semuanya akan menggunakan Force Coin, teman-teman. Oke, kita lanjut. Marketing klasik ya, marketing klasik Force. Jadi
Ini adalah level metrik yang ada di kelas Force System ya teman-teman. Jadi di sini ada 12 level. Di sini itu ada 12 level dan di sini ada metrik S3 dan S6. S3 itu seperti ini S3 ya. S3 itu adalah hanya ada satu baris nanti. Kemudian ini adalah S6 yang seperti ini. Jadi ini beda dengan MLM ya. Ini beda dengan MLM dan Ponzi juga beda. Nanti kita akan jelaskan sampai ke sana. Karena ini hanya sampai di sini aja, nggak ada sampai ke bawah lagi, nggak ada keterusannya sampai bawah berjenjang gitu, nggak ada ya teman-teman. Kita nanti akan sampai penjelasan ke sana. Kemudian di metrik S6, contohnya ini ya, metrik S6 yang kita jelaskan dulu. Matriks 2 tingkat. Jadi yang ini adalah tingkat pertama ya, yang ini teman-teman. Yang di sini ini adalah tingkat pertama. Kemudian yang di bawahnya ini adalah tingkat kedua, baris kedua ini ya. Yang 4 ini adalah baris kedua. Jadi penghasilan berasal baik dari mitra pribadi maupun dari limpahan peserta lain. Jadi di metrik S6 ini kita bisa mendapatkan penghasilan bukan dari kita rekrut member aja. Jadi dari pasif, dari kita yang tidak bisa rekrut member itu juga bisa dapat penghasilan kalau kita punya membeli level metrik S6 teman-teman. Jadi inilah kelebihan yang terbaru ini ya daripada yang proses dulu. Karena untuk Metaforce sekarang ini itu akan memberikan untuk keuntungan untuk yang pasif ya, yang kita tidak bisa rekrut member. Tapi di sini untuk penghasilan itu kalau kita yang tidak aktif, kita yang pasif hanya menunggu limpahan, itu tidak tentu ya, tidak pasti kapan dapatnya. Bisa dapat tapi tidak pasti kapan dapatnya. Jadi tidak ditentukan dalam sehari ini langsung dapat limpahan nggak? Belum bisa tentu seminggu atau 2 minggu baru dapat limpahan ya. Karena S6 ini adalah level metrik yang kita bisa dapatkan walaupun kita tidak aktif di sini. Walaupun kita pasif, kita bisa mendapatkan limpahan. Bukan dari upline kita aja, tapi bisa dari mana aja limpahan. Nah, dan ini ada di sini juga ada yang namanya limpahan global, itu juga ada. Oke, kemudian kita lanjut yang di S3. Nah, kalau untuk S3 ini adalah metrik tingkat tunggal. Jadi hanya satu aja, satu baris ya, ini hanya satu baris, itu namanya tingkat tunggal. Kemudian keuntungan tercepat untuk peserta aktif. Jadi keuntungan yang kita dapatkan di sini kalau kita aktif untuk S3 ini. Nah, untuk keuntungan di sini itu di S3 ini keuntungannya itu 200%, untuk S6 itu bisa sampai 300% ya keuntungannya. Kemudian ini adalah level-levelnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini level 1, level 2 ini masuk di metrik S6. Nah, untuk level 3, 6, 9 dan 12 ini masuk di metrik S3. Jadi 1, 2, 4, 5 ini S6 semuanya ya teman-teman. Yang sebelah sini ini S6. Oke. Kita lanjut. Kemudian kita masuk di cara kerja Force metrik klasik. Oke teman-teman, di sini saya jelaskan pelan-pelan. Jadi supaya karena kan metrik ini harus kita pahami untuk metrik ini teman-teman. Jadi ini disinilah saya sebutkan ini beda dengan MLM ya. Disinilah pembahasan kita tentang metrik ini. Jadi produknya itu ada metrik S6 dan S3. Ya, oke kita bahas dulu tentang S6 ya teman-teman. Di sini contohnya ini kita. Ini Anda ya. Kemudian ketika kita berhasil mengajak orang lain, mengundang teman ya, akan masuk di sini. Nah, ini belum bonusnya itu tidak masuk ke kita teman-teman ya. Jadi metrik S6 itu bisa dibilang metrik yang bisa limpahan, gotong royong, jadi saling membantu. Jadi kita kalau mengundang teman di metrik S6 ini, kita nggak dapat di orang kesini ya, di baris pertama ini itu kita nggak dapat bonus sama sekali teman-teman, karena bonusnya akan masuk ke atas.
ke atas lagi. Bonusnya akan masuk ke atas, tapi bonus ini tidak harus masuk, tidak pasti masuk ke upline kita langsung. Ya, nggak harus. Karena tergantung dari posisi upline kita. Upline kita itu letaknya di metrik mana, posisinya di baris mana juga di atasnya gitu teman-teman. Jadi bonus ini kita merekrut orang ini di sini baris ke 1, 1, 2 ini, itu bonusnya tidak masuk ke kita tapi masuk ke atas. Tapi masuk ke atas ini adalah jadi limpahan ke orang lain, bahkan bukan ke upline-nya sendiri teman-teman ya. Bahkan bukan ke upline kita sendiri yang dapat di sini. Itu bisa ke limpahan mana aja, tergantung posisi matrik upline kita gitu teman-teman. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita lihat metrik di upline kita. Kita lihat di metrik upline kita. Contohnya ini metrik upline ya. Ini kan di sini ini adalah metrik kita. Saya bikin warna hijau. Ini metrik kita ya teman-teman. Ini metrik kita yang warna hijau. Oke, kemudian di sini nanti ada metrik upline. Contohnya di sini metrik upline. Ya. Kita bahas tentang S6 dulu ya teman-teman. Oke. Jadi metrik ini hanya sampai segini aja, nggak ada keterusannya ke bawah lagi, nggak ada. Itu namanya metrik. Jadi ini metrik di upline kita, gambar metrik di upline kita itu beda ya. Jadi upline kita dia kan punya upline lagi, ya. Dia punya upline lagi. Contohnya upline kita yang warna ini. Posisi dia di sini, ini upline-nya dia lagi yang kita bikin warna kuning lah ya. Ini upline-nya dia lagi, upline dari kita lagi ya. Ini upline dari upline kita lagi. Nah, ini posisi upline kita di sini. Ya, di sini posisinya di bawah metriknya dia. Nah, berarti posisi kita ya, kita di sini posisinya ini. Posisi kita yang warna merah ya. Posisi kita yang warna merah ini Anda berarti kita di bawahnya di sini. Kalau ini kita lihat dari metrik upline kita, berarti posisi kita di sini dia. Nah, karena saya ada di sini, ya contohnya ini saya ada di sini di bawah upline saya. Ini upline saya, ini upline-nya dia lagi. Jadi karena saya ada di sini, jadi dia nggak langsung dapat teman-teman. Yang dapat yang ini, ya yang ini malahan. Walaupun ini bukan upline dia langsung, jadi posisinya tergantung metrik teman-teman. Tergantung posisi metriknya itu ada di mana. Nanti akan saya jelaskan juga lebih ininya ya teman-teman. Jadi ini agak ribet sih sebenarnya, cuman seperti itu sistemnya karena tergantung dari metrik. Jadi ini bukan MLM ya. Kalau MLM kan di bawah sini nanti ada lagi, di bawah sini ada lagi, di bawah sini ada lagi. Itu MLM atau Ponzi ya. Di sini juga ada lagi, itu kalau MLM. Kalau metrik ini nggak ada, hanya sebatas ini aja. Ini adalah kerajaan kita. Hanya sebatas inilah kerajaan kita. Contohnya ini Anda, ya ini saya contohnya. Saya merekrut orang di sini, orang pertama, itu bonusnya bisa ke atas ya, bukan ke saya tapi ke atas. Tergantung posisi dari metriknya, ya. Jadi setiap orang yang di sini itu akan larinya ke atas, itu belum tentu upline kita langsung juga. Bukan upline kita, bisa orang lain masuknya bonusnya. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau kita bisa merekrut yang di bawahnya lagi, kita merekrut yang di bawahnya lagi, ya. Contohnya ini saya. Nah, saya merekrut orang, setelah merekrut 1, 2, otomatis yang ketiga saya rekrut akan turun ke sini. Ya, akan turun ke sini. Nah, orang yang di sini baru bonusnya ke saya, teman-teman. Yang ketiga ke sini bonusnya baru ke atas ini. Yang ke sini itu baru ke atas ini lagi. Begitu teman-teman. Itu bonusnya. Nah, untuk di yang terakhir ini itu adalah fungsinya untuk recycle. Recycle itu adalah untuk pengaktifan ulang. Jadi di sini di titik akhir ini kalau kita berhasil mendapatkan orang lain memasarkan metrik ini nanti fungsinya untuk mengaktifkan ulang lagi metrik S6 yang kita beli tadi. Contohnya kita beli di level 1.
Nah, di bonus yang di sini itu langsung otomatis mengaktifkan level 1 metrik lagi karena sudah habis. Jadi mengulang dari awal lagi, membeli metrik awal lagi. Seperti itu. Jadi semuanya secara otomatis di sini, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Sistem bonusnya seperti itu. Itu adalah metrik S6. Jadi kita hanya sebatas ini aja. Sebatas ini aja itu kerajaan kita. Orang yang di bawah ini itu udah di luar dari saya. Contohnya di sini saya, ini itu udah di luar dari saya ya, orang-orang yang di sini. Itu udah bagian dari sini. Nah, kebagusannya lagi dari metrik S6 ini ya. Contohnya teman-teman nggak bisa rekrut ya. Teman-teman nggak bisa rekrut nih ya. Contohnya saya mengundang si A. Saya mengundang si A di sini ya. Kemudian saya mengundang si B, posisinya letaknya di sini ya. Kemudian karena orang ini tidak bisa mengundang, saya berhasil mengundang orang lagi. Nah, otomatis letaknya di sini orang baru yang saya undang, otomatis itu tidak masuk di timnya dia. Masuk dari timnya ini walaupun dia tidak bisa rekrut karena kita di sini bisa dapat limpahan member, teman-teman. Ya, kita bisa dapat limpahan member dari metrik S6. Contohnya ini teman-teman namanya siapa? Jono lah. Misalkan ini si Jono. Ya, si Jono ini nggak bisa rekrut, dia bawaan saya, di bawah saya langsung. Nah, kemudian saya rekrut lagi, sudah otomatis masuk di sini, itu masuk di timnya dia. Ya, itu masuk di timnya dia. Kemudian di sini saya rekrut lagi, masuk di timnya dia juga. Ya, masuk di timnya dia juga. Tapi untuk bonus dari sini itu masuk ke saya, bonus. Tapi kalau tim dia masuk ke dia. Masuk ke jaringan dia untuk timnya. Nah, setelah tim ini ternyata bawahan dia ini aktif ya, orang yang ini aktif mengundang orang, nah itu masuk di kerajaan dia, masuk di tim dia. Maka beruntunglah dia kalau orang yang ini aktif juga, itu maka dia beruntung bisa mendapatkan penghasilan lagi. Jadi kita bisa dapat limpahan member juga di S6 ini. Itulah kelebihan dari S6. Bonusnya itu bisa kemana aja ya. Penghasilannya itu bisa kemana aja, tidak harus ke upline langsung ya. Bonus itu tidak langsung masuk ke sini, tidak harus selalu ke upline. Itulah S6. Oke, kemudian kita bahas yang metrik S3. Nah, untuk metrik S3 ini baru langsung masuk ke upline langsung. Contohnya saya merekrut orang ya, merekrut orang itu langsung masuk ke saya. Kemudian orang kedua itu masuk juga langsung ke upline, itu kalau metrik S3. Nah, untuk yang terakhir ini untuk recycle, untuk pengaktifan ulang lagi, teman-teman. Otomatis ya. Jadi itu otomatis untuk pengaktifan ulang lagi. Jadi di titik terakhir ya, sama di S6 ini di titik terakhir, bonusnya itu untuk pengaktifan ulang lagi, dan di S3 juga di titik terakhir itu untuk pengaktifan metrik lagi ya secara otomatis. Jadi seperti itu untuk cara kerja dari metrik, teman-teman. Jadi di sini tidak ada bukan MLM. Kalau MLM itu bonusnya di sini ada lagi, bawahnya ada lagi, bawahnya ada lagi, terus di bawahnya ada lagi, di bawahnya ada lagi, itu MLM. Nah, kalau seperti ini itu sistem metrik, itu sudah putus sampai di sini aja. Kalau S3 ya udah putus sampai di sini, S6 ya udah putus di sini aja kerajaan kita. Di bawahnya lagi itu udah di tim di bawahnya kita lagi. Itu penghasilannya bukan untuk kita lagi. Jadi beda lagi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi makanya di awal saya bilang kalau sistem metrik ini sangat bagus sekali ya. Walaupun kita yang S6 itu kita tidak bisa rekrut member, kita bisa dapat limpahan tim. Kita bisa dapat bonus juga, bonus limpahan kalau di metrik S6. Tapi untuk bonus limpahan itu memang kita kalau kita yang pasif itu jangan berharap lebih ya. Kalau kita yang pasif di S6 ini jangan terlalu berharap, karena bonusnya itu bisa kapan aja, nggak harus cepat, bisa juga lama, bisa seminggu, bisa sebulan ya, tergantung dari perkembangan tim ya. Kalau teman-teman dapat upline yang aktif, kalau teman-teman dapat upline yang aktif itu sangat bagus sekali. Jadi carilah upline yang aktif yang bisa membimbing kalian ya, teman-teman. Di sini kalau kalian bisa mendapatkan upline yang aktif itu sangat beruntung, karena kita bisa mendapatkan limpahan tim ya, kita bisa mendapatkan juga
limpahan bonusnya juga teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, di sini penyempurnaan fungsional program Matrix Force. Jadi di sini ada reaktivasi, itu yang kita bahas tadi. Reaktivasi itu di titik terakhir itu akan mengaktifkan ulang ya. Ini reaktivasi itu mengaktifkan ulang. Nah, untuk reaktivasi ini bisa dinonaktifkan, tapi kalau kita nonaktifkan berarti kita sudah tidak bisa mendapatkan bonus-bonus lagi teman-teman, dan penghasilan kita sudah berhenti karena tidak membeli Matrix secara otomatis lagi ya. Kemudian di sini ada auto upgrade. Nah, nanti teman-teman di akun teman-teman bisa ada keterangan tentang auto upgrade. Nah, ini auto upgrade ini adalah auto upgrade contohnya teman-teman di level 5. Teman-teman di level 5 di Matrix S6 contohnya. Jadi di titik ini bonusnya ini kan 2 kali lipat, contohnya di level 5. Maka kalau kita sudah di level 5 mentok, ya contohnya kita maksimalkan baru level 5. Nah, di level 5 terakhir ini kalau kita dapat bonus 2 ini, itu otomatis bonusnya itu untuk mengupgrade ke level 6. Jadi otomatis kita naik ke level 6. Jadi bonusnya ini nggak masuk ke kita, tapi untuk upgrade paket kita. Itu secara otomatis teman-teman. Jadi kalau bisa ya jangan kita matikan ya, karena itu otomatis menaikkan level kita untuk level yang lebih tinggi lagi. Oke, kita lanjut. Bagaimana logika program S6 Matrix? Jadi di sini ya, ini contohnya kita. Ini Anda A B C D E F. Jadi ini adalah baris pertama. Di sini adalah baris pertama. Kemudian yang di sini adalah baris kedua ya. Jadi nanti kalau kita berhasil merekrut member, orang yang pertama itu akan masuk di titik sini, orang yang kita rekrut kedua akan masuk di titik ini, kemudian orang jadi dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan, kemudian akan masuk di sini, kemudian masuk di sini ya, dari kiri dulu, kemudian masuk di sini, baru masuk di sini ya. Seperti itu untuk sistemnya. Jadi kalau semuanya ini sudah terpenuhi, sudah penuh, ini semuanya sudah penuh, dan di titik terakhir nanti itu akan mengaktifkan ulang untuk level metriknya. Jadi otomatis ini kosong lagi dari awal lagi, dari awal lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pemasaran berulang-ulang sampai selamanya ya, sampai selamanya tidak akan berhenti teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini bagaimana logika program S3 Matrix. Jadi S3 ya seperti ini. Hanya ada satu baris ya. Contohnya ABC. Jadi kalau ini sudah penuh, semuanya akan recycle, mengaktifkan ulang. Kita bisa memasarkan semuanya lagi ya. Memasarkannya lagi sama seperti awal lagi teman-teman. Oke, kita lanjut. Apa manfaat dan tujuan membeli Matrix System? Level program Matrix adalah alat atau sistem bisnis lengkap yang bisa dipasarkan kembali dengan menghasilkan bonus 100% tergantung dari Matrix. Jadi inilah level Matrix, level program Matrix yang kita alat yang kita beli yang bisa dipasarkan secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, level program Matrix S6 adalah alat untuk mendapatkan potensi bonus dari pemasaran program level orang lain jika Anda pasif. Ya, jadi Matrix S6 walaupun kita pasif, kita bisa berpeluang mendapatkan limpahan bonus ya walaupun kita pasif di Matrix S6 ini. Kemudian yang ketiga, level program Matrix adalah alat untuk mendapatkan sumber income pasif dari Force Coin NFT staking program. Jadi keuntungan kita membeli level program Matrix ini, kita bisa mendapatkan sumber income pasif ya dari Force Coin, karena kita dapat cashback. Kita beli level Matrix itu dapat cashback Force Coin, kemudian nantinya akan ada NFT, kemudian ada staking program. Itu kedepannya teman-teman. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kedepannya. Kemudian yang keempat, level program Matrix adalah akses untuk belajar ruang kripto dan blockchain.
Kemudian yang kelima, level metric system adalah sebagai syarat untuk mendapatkan potensi uang dari program metaverse ekosistem seperti platform metaverse, platform NFT, trader club, game, blockchain, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, level metric system adalah alat untuk terhubung dengan orang-orang seluruh dunia dalam komunitas bisnis cryptocurrency. Jadi sangat banyak sekali manfaat dan tujuan kita membeli dari metric system ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada royalty NFT ya dari Metaverse. Jadi di sini kita bisa dapat royalty NFT, teman-teman. Tapi itu ada syaratnya, minimal kalau kita membeli kita aktif 5 level ya. Kalau kita mengaktifkan 5 level, itu kita dapat royalty NFT, teman-teman. Oke, di sini nanti ada level-levelnya. Ini sih masih ke depan sih sebenarnya NFT ini. Jadi contohnya NFT ini nanti bisa kita kembangkan. Kita dapat di awal misalkan kita dapat NFT level 0. Jadi nanti akan kita tingkatkan menjadi level 1 ya NFT ini. Kemudian dari level 1 kita gabungkan level 1 ini sebanyak 3, nanti akan otomatis naik ke level 2. Begitu, teman-teman. Tapi ini masih nanti ya. Kita lanjut aja ya. Bonus royalti 30% dana produk ya 7 status NFT, 30% dari dana produk 100%. Jadi untuk bonus royalti. Jadi di sini nanti ada level 0 ya untuk NFT-nya itu 0%. Kemudian kalau kita level 2 itu penggerak, berarti nanti kita dapat bonus 10%. Untuk level 3, level 2 11%, level 3 12%, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi nanti NFT ini ada 7 level ya. 7 level untuk tingkat tertinggi, yaitu anggota klub milioner ya. Ini nanti untuk NFT-nya kita bahas untuk kalau sudah berjalan ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian di sini ada marketing metric boss. Jadi untuk boss ini nanti setelah peluncuran full dari metrik klasik kita ini, setelah semuanya luncur secara full, baru nanti akan melaunchingkan untuk metrik bossnya lagi. Ini yang terbarunya lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Oke, di sini apa aja kenyamanan utama bisnis Metaverse. Jadi kenyamanannya ya pastinya di sini tanpa beban sistem yang pertama. Tanpa beban sistem sudah otomatis bisnis yang tanpa beban sistem itu sudah otomatis tahan lama ya teman-teman. Pasti umurnya panjang. Kenapa? Karena mereka nggak ada beban sistem. Contohnya beda dengan sistem Ponzi. Sistem Ponzi itu ada beban sistem teman-teman. Ya. Sistem Ponzi itu seperti contohnya investasi. Teman-teman investasi, kemudian dibayar berapa persen. Nah, kalau Ponzi itu kita dibayar dari orang baru. Contohnya, selagi ada orang baru itu kita dibayar. Nah, kalau tidak ada orang baru lagi, dari mana kita dibayar? Karena sistem Ponzi itu kita dibayar. Profit harian itu sudah ditentukan. Misalkan per hari profit hariannya 1%, 2% itu dibayar. Jadi di Ponzi itu sudah pasti ada yang namanya beban sistem. Di waktu mereka tidak sanggup membayar member lagi, mereka akan berhenti. Beda dengan di Metaverse. Metaverse tidak membayar kita. Jadi Metaverse ini hanya sebagai alat. Nah, penghasilan kita di sini 100% ya. Bukan dari Metaverse yang membayar kita ya teman-teman. Dari penjualan metrik inilah kita dibayar. Kita berhasil memasarkan metrik sistem ini ke orang lain, kita dibayar 100%. Bahkan Metaverse ini tidak menerima uang karena 100% itu langsung masuk ke dompet kita, teman-teman. Ya, itulah kelebihan dari metrik sistem ini, teman-teman. Di Metaverse ini juga Metaverse ini tidak dapat dihentikan, ya. Kalaupun sih kalau mereka sudah tidak sanggup membayar, mereka sudah otomatis akan kabur, akan berhenti atau stop ya teman-teman. Bisa juga di stop oleh pemerintah kita. Tapi kalau di Metaverse ini itu berjalan di blockchain, smart contract itu tidak bisa dihentikan, tidak bisa diganggu ya. Jadi di sini itu memang benar-benar tanpa beban sistem teman-teman. Oke, kemudian yang kedua,
tanpa beban moral itu sudah otomatis ya. Kita memperkenalkan bisnis metaverse ini. Kalau bisnis ini bagus, benar-benar bagus, tidak terjadi scam di sini, itu tidak ada beban moral sama sekali ke kita, teman-teman. Bahkan kalau orang yang kita undang di sini bisa mendapatkan penghasilan, itu bahkan jadi sesuatu yang sangat bermanfaat ya, teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga anti scam ya, sudah pasti anti scam karena memang ini tidak bisa diganggu ya. Ini tidak bisa diganggu, bahkan penciptanya sendiri tidak bisa mengubah smart kontrak tersebut, teman-teman. Kemudian di sini yang keempat transparan, 100% transparan. Jadi semuanya terbuka. Kita bisa melihat semua histori transaksi orang lain, kita bisa lihat ya. Contohnya sama seperti mutasi bank lah. Kalau di bank aja itu privasi ya, mutasi itu kadang-kadang hanya kita yang bisa melihat, kita yang punya. Tapi kalau di metaverse ini semua orang bisa melihat penghasilan kita. Ya, di sini tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan, 100% transparan. Oke, kita lanjut. Apa penyebab scam? Ya, anti scam. Jadi di metaverse ini anti scam. Ya, apa penyebab scam? Yaitu server data yang terpusat. Ya, karena di metaverse ini nggak ada server data terpusat. Server data terpusat itu banyak seperti aplikasi-aplikasi BO ya, bisnis online ya, sistemnya seperti MLM, Ponzi, itu server data terpusat. Server data terpusat itu bisa dihentikan oleh siapapun karena mereka ada karyawan, ada owner. Kalau mereka sudah untung, mereka bisa stop kapan aja, atau bisa juga ditutup oleh pemerintah kita kalau sudah ketahuan ya, teman-teman. Kemudian di sini kontrol sistem terpusat, yaitu salah satu penyebab scam pasti kontrol sistem terpusat karena ada yang mengontrolnya, ada ownernya ya, ada ownernya, semuanya kontrolnya terpusat. Beda dengan metaverse. Metaverse itu semuanya dikendalikan oleh blockchain dan smart contract. Jadi di metaverse ini semuanya sudah otomatis ya, tidak ada yang mengontrol, tidak ada karyawan yang mengubah-ubah, tidak bisa diubah ya. Kalau di metaverse seperti itu. Kemudian di sini tidak ada dana terpusat, tidak ada pengumpulan dana karena kita membeli metrik itu langsung ya. Kita langsung membeli dari, contohnya dari toko kripto, kita beli Matic ya, kemudian kita aktifkan level metrik, itu sudah otomatis kita punya alat metrik tersebut ya. Dari alat metrik itulah kita bisa mendapatkan penghasilan di sini. Jadi nggak ada dana terpusat, kita nggak ada transfer uang ke perusahaan, tapi langsung dari dompet trust wallet kita beli koin, kita beli kripto, langsung kita aktifkan untuk membeli metrik, level metrik ya, teman-teman. Jadi seperti itu, tidak ada dana terpusat di sini. Kemudian keuntungan kita 100%, tidak ada masuk sedikit pun ke perusahaan, teman-teman. Jadi walaupun kita dapat bonus itu langsung masuk 100% ke kita. Jadi ciri-ciri di atas itu tidak ditemukan di metaverse kita, teman-teman. Ini adalah yang penyebab scamnya seperti ini, teman-teman. Di Foresight tidak ada yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Rekomendasi dari official, minimum dimulai 5 level untuk percepatan. Sebagian besar peserta aktifkan setidaknya 5 level dari awal agar lebih cepat menguntungkan karena banyak yang melakukan ini. Dan Anda harus memiliki matriks aktif untuk membuat keuntungan atau on auto upgrade. Jadi disarankan untuk percepatan, untuk kita yang mendaftar di sini itu ambil level 5 langsung ya. Itu disarankan. Kalau tidak mau ya nggak masalah, level 1 aja. Kelebihan dari level 5, kita juga akan mendapatkan NFT nantinya, teman-teman. Kemudian kenapa kita disarankan mengambil 5 level? Karena banyak member itu yang langsung ambil level 5. Jadi kalau kita, contohnya kita ambil level 1, kemudian kita punya member, dia mau aktifkan level 5, maka bonusnya kita tidak dapat. Karena bonus yang kita dapatkan hanya di level 1 aja gitu, teman-teman. Jadi di sini memang kebanyakan peserta aktif di seluruh dunia itu menargetkan minimum itu 5 level, yang artinya level 1 sampai 5 akan sangat banyak yang membeli. Jadi kalau kita membeli level, hanya contohnya beli level 1, kemudian kita mendapatkan tim yang mendapat
mengaktifkan level 2, 3, kita tidak dapat bonus apapun. Kemudian, jadi kelebihannya itu kita membeli level metrik yang lebih banyak, itu kelebihannya sama dengan kita menyediakan banyak keranjang. Nanti keranjang yang ini tidak terisi, keranjang yang lain akan terisi. Jadi kita bisa mendapatkan limpahan yang bisa lebih besar lagi daripada kita yang membeli metriknya sedikit ya. Kita memiliki peluang yang lebih besar kalau kita mengaktifkan metrik yang lebih banyak, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Pre-launch and standard price. Jadi untuk masa saat ini itu masih pre-launch ya teman-teman. Jadi kita masih dapat diskon 50%. Untuk level 1 yang harga normalnya di sini harga normal level 1 itu $10, karena harga kita masih pre-launch itu $5 aja. Kemudian level 2 harusnya normalnya itu $20, di sini hanya $10 aja. Jadi ini harga masih diskon ya teman, karena masih pre-launch dari Metaverse sendiri. Oke, nanti kalau harganya sudah normal itu sudah kembali ke normal seperti ini. Ini untuk harga normalnya sudah 2 kali lipat dari harga diskon untuk saat ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Biaya aktivasi, jadi di sini untuk level 1 itu kalau di masa promo ini hanya $5 aja. Nanti kalau sudah normal nanti akan kembali, kalau sudah launching sepenuhnya itu akan menjadi $10 untuk harga normalnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk bergabung di Metaverse kita harus menyediakan dompet kripto, salah satunya itu Trust Wallet ya. Trust Wallet, kemudian exchanger seperti toko kripto itu yang gunanya untuk mencairkan ke uang. Jadi ada Trust Wallet, ada Metaverse-nya ya. Kemudian ada toko kripto atau Binance juga bisa untuk penarikannya ke rupiah nanti teman-teman. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung di Metaverse, nanti kita akan ada Zoom meetingnya seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Buat teman-teman yang ingin join di Metaverse ini silahkan menghubungi WhatsApp saya. Nanti akan saya masukkan ke grup. Untuk bertanya-tanya ke saya juga boleh. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Teman-teman tinggal klik aja, nanti akan langsung diarahkan ke WhatsApp saya. Oke guys, sampai di sini aja penjelasan marketing plans dari saya. Semoga cukup jelas. Buat teman-teman yang kurang paham bisa juga nanti tanyakan langsung aja ke saya. Oke guys, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.